Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Tak heran, ketika manusia yang kerap melakukan maksiat dan banyak perbuatan tercela, atas cahaya hidayah dari Allah, maka suatu hari bisa saja dia bertobat, memperbaiki dirinya, dan hijrah menjadi pribadi muslim yang bahkan lebih baik dari diri kita. Mungkin kita juga pernah mendengar ada mantan preman yang akhirnya hijrah menjadi ustadz atau pendakwah, setelah mendapat cahaya hidayah Allah. Allah berfirman, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Quran Surah An-Nisa ayat 100. Apabila ia telah bertaubat dan berusaha berubah sekuat tenaga, dengan tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut, maka sudah sepatutnya kita dilarang mengungkit-ungkit masa lalunya. Karena hal itu merupakan aib yang dapat menyakiti hati orang tersebut, yang telah bersusah payah untuk menjadi pribadi yang baik, dan kembali kepada jalan Allah yang lurus. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, aku telah mengingatkan kalian untuk berhati-hati pada batasan-batasan Allah. Barang siapa terjerumus dalam perbuatan yang jelek, hendaknya ia menutupi dirinya dengan tirai Allah. Karena barang siapa memberitahukan perbuatannya kepada kami, maka kami pasti akan menegakkan ketetapan hukum Allah atasnya." Hadis riwayat Al-Hakim 4 halaman 244 dan Al-Baihaqi 8 halaman 330. Namun bila dosa tersebut adalah dosa yang ada hukum had dan siksanya, dan seseorang ingin memberitahukannya kepada pihak waliul amr, pihak penguasa kaum muslimin, agar Allah membersihkan dosa dan siksa tersebut, maka ini tidaklah mengapa. Meskipun yang lebih utama baginya adalah agar ia menutupi hal tersebut, di mana Allah telah menutupi aibnya. Sebaliknya, apabila dosa tersebut bukan jenis dosa yang punya hukum had, maka dilarang bagi seseorang untuk menceritakannya kepada orang lain. Sebab hal itu mengandung unsur kezaliman terhadap diri sendiri, serta membuat orang lain menjadi meremehkan hal tersebut. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat, yaitu seseorang yang telah berbuat dosa di malam hari, lantas di pagi harinya, ia berkata bahwa ia telah berbuat dosa ini dan itu, padahal Allah telah menutupi dosanya. Pada malam harinya, Allah telah menutupi aibnya, namun di pagi harinya ia membuka sendiri aib yang telah Allah tutupi." Hadis riwayat Bukhari nomor 6069 dan Muslim nomor 2990. Selain itu, sudah barang tentu kita mengharapkan agar Allah Ta'ala menutup aib-aib kita tersebut di akhirat kelak, karena terlalu banyak dosa-dosa dari perbuatan memalukan dan tercela yang pernah kita lakukan selama di dunia. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak." Hadis riwayat Muslim nomor 2590. Dan sudah seharusnya kita juga mendukung saudara-saudara kita yang tengah berproses untuk berubah dan hijrah, menghargai pilihan mereka, dan menjaga aib-aibnya. Bahkan kita tidak mengetahui seberapa keras jalan yang pernah ia lalui di masa lalu, dan bagaimana perjuangannya untuk dapat merubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, jangan sampai kita bertanya-tanya lagi tentang apa yang pernah ia lakukan di masa lalu, apalagi sampai menceritakan aibnya kepada orang lain, yang mana hal ini termasuk perbuatan ghibah. Allah berfirman, "Dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Sukakah salah seorang dari kalian memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati? Pasti kalian membencinya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima taubat dan Maha Pengasih." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Namun, pada kenyataannya,
diri ini selalu menyibukkan diri dengan membicarakan aib masa lalu orang lain, sedangkan aib besar yang ada di depan mata tidak diperhatikan. Padahal, apabila dibandingkan diri kita dengan orang yang kita buka aib masa lalunya, boleh jadi sekarang dia lebih mulia di sisi Allah, karena sudah hijrah dan bertaubat. Sedangkan kita, mungkin saja masih terus melakukan perbuatan tercela atau dosa tanpa bertaubat. Seharusnya kita sebagai sesama muslim itu bersaudara, saling memperbaiki diri dan saling menguatkan satu sama lainnya, sehingga bersama-sama menjadi pribadi muslim yang terpuji dan berakhlak mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang susah, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya." Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Ingatlah, sekelam apapun masa lalu seseorang, Allah pasti akan membukakan pintu maaf seluas-luasnya dan memberikan taufik dan rahmat kepadanya. Allah berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Dijelaskan juga dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3540. Maka sungguh pintu maaf dan ampunan Allah senantiasa terbuka lebar bagi kita yang mau bertaubat dan memperbaiki keadaan diri kita, dan istiqomah berada di jalan Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita limpahan ampunan dan memaafkan setiap kesalahan yang kita perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.